datang para mahasiswa baru yang saya banggakan. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan pengajaran tentang Pancasila, khususnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pemahaman Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, ini juga ada kaitannya dengan konsep negara hukum Pancasila. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan negara kita ini negara berdasarkan atas hukum. Itu sebelum ada perubahan Undang-Undang Dasar 45. Tapi setelah ada amandemen atau perubahan UUD 45, dengan tegas dikatakan Indonesia adalah negara hukum. Dan tentu saja negara hukum yang seperti apa? Disitulah negara hukum Pancasila. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dikatakan bahwa sumber dari segala sumber hukum di Indonesia itu adalah Pancasila. Sebelum memahami apa itu konsep negara hukum Pancasila, tentu adik-adik mesti tahu apa itu hukum. Bahkan Unpad melalui pola ilmiah pokoknya itu mendeklarasikan bahwa pola ilmiah pokok Universitas Padjadjaran itu adalah bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam mencapai pembangunan nasional. Nah, oleh karena itu tentu konsep hukum itu harus tahu betul adik-adik. Apa itu hukum? Nah, ini beberapa ratus tahun yang lalu, sekitar 150 tahun yang lalu, ada seorang filosof ahli hukum namanya Immanuel Kant. Dia sempat mengatakan, "Nog suchen die juristen, eine definition ju ihrem bahri poponreh." Yang artinya, masih juga orang-orang itu mencari definisi tentang hukum yang memuaskan setiap orang. Mengapa demikian? Karena memang persepsi orang tentang hukum itu banyak. Nah, jadi kita lihat ada orang yang mengartikan hukum itu adalah ilmu pengetahuan. Itu sah-sah saja. Seperti halnya di Fakultas Hukum itu dipelajari hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ada juga yang mengartikan hukum itu sebagai disiplin. Disiplin itu adalah sistem ajaran tentang kenyataan yang bersama-sama dengan disiplin lain seperti sosiologi, kedokteran, dan lain-lain. Demikian pula ada yang mengatakan hukum sebagai kaidah. Nah, ini paling banyak yang mengartikan ini. Kaidah ini adalah patokan tingkah laku manusia yang dianggap pantas. Ada kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah hukum. Kemudian juga ada yang mengartikan hukum sebagai lembaga sosial. Ada perkawinan, ada waris, nah itu adalah hukum. Demikian pula ada yang mengartikan hukum itu tata hukum. Tata hukum itu hukum yang berlaku sekarang ini di suatu tempat tertentu. Ada juga bahkan seperti kita melihat bapak-bapak yang ada di jalanan itu mengartikan hukum sebagai petugas. Mengapa demikian? Karena lebih takut pada petugas. Walaupun pemainnya di situ ada rambu-rambu lalu lintas, tapi lebih suka atau lebih takut bila malah melihat petugas. Demikian pula ada yang mengartikan hukum itu keputusan penguasa. Kita bisa menyaksikan apapun yang dikatakan oleh penguasa, jangankan tertulis, tidak tertulis saja itu akan diikuti. Kemudian ada juga yang mengartikan hukum sebagai sarana sistem pengendalian. Demikian pula ada yang mengartikan hukum sebagai sikap, tindak, atau perilakuan yang ajeg. Perilakuan yang terus-menerus diikuti. Akhirnya ya menjadi hukum. Seperti kita lihat di dalam masyarakat tertentu atau hukum adat. Kemudian hukum itu juga sebagai jalinan nilai-nilai. Nilai-nilai ini adalah konsepsi abstrak
dalam diri manusia tentang apa yang dianggap baik sehingga harus dianuti atau dianggap buruk sehingga harus dihindari. Dan yang paling barangkali aneh juga, ada yang mengartikan hukum sebagai seni. Nah, seperti apa itu? Mungkin apa ini umpamanya gambaran dari orang-orang yang kurang baik tentang persepsi hukum bahwa hukum itu seni saja. Nah, kita bisa melihat ya memang hukum ini mengandung strategi atau taktik. Jadi ketika ada orang yang menang di pengadilan dikatakan, nah akhirnya ya itulah hukum sebagai seni. Namun hukum sebagai seni ini bisa dipahami positif. Bahwa memang hukum itu akhirnya adalah merupakan kesepakatan. Coba kita lihat orang yang melakukan negosiasi. Nah, bagi orang yang bargaining positionnya tinggi, nah dia akhirnya memenangkan di dalam perundingan, kemudian disepakati, tentu setiap orang itu akan menyepakatinya sebagai hukum untuk dijalankan. Bahkan hakim pun akan melihat hasil dari kesepakatan itu. Demikian barangkali persepsi orang yang mengartikan hukum itu sebagai seni. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian tentang negara hukum. Apalagi dikatakan negara hukum Pancasila. Apa itu negara hukum? Ada seorang guru besar di Universitas Pajajaran ini, yaitu Bapak Profesor Pontang Murad almarhum. Beliau mengartikan negara hukum itu negara berdiri di bawah hukum. Artinya, kekuasaan negara berada dalam ruang lingkup dan dibatasi oleh hukum. Yang di dalamnya tercakup segala sikap, tingkah laku, atau perbuatan yang dilakukan oleh penguasa maupun yang dilakukan oleh para warga negaranya. Harus berdasarkan hukum. Dengan demikian, dalam suatu negara hukum, hukumlah yang memegang peranan. Demikian itu definisi negara hukum menurut Profesor Pontang almarhum. Itu seorang guru besar di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Nah, di dalam perkembangannya memang negara hukum ini sangat bervariasi. Tergantung tradisi sistem hukum di dunia ini. Kalau kita melihat istilah negara hukum di dalam tradisi Eropa kontinental, itu namanya adalah Rechtsstaat. Kemudian kalau di Anglo-Saxis itu namanya adalah the rule of law atau istilahnya the rule of law. Kalau di negara-negara sosialis itu adalah socialist legality. Sedangkan di dalam tradisi yang atau negara-negara Islam namanya adalah nomokrasi Islam. Dan kita, negara Republik Indonesia ini mempunyai konsepsi negara hukum yang tersendiri. Dan diistilahkan oleh beberapa ahli, namanya adalah negara hukum Pancasila. Seperti halnya disampaikan oleh Muhammad Tahir Azhari. Beliau mengatakan bahwa konsep negara hukum Pancasila itu mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut. Pertama, ada hubungan yang erat antara agama dan negara. Yang kedua, bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, kebebasan beragama dalam arti positif. Yang keempat, ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang. Yang kelima, asas kekeluargaan dan kerukunan. Yang keenam, sistem konstitusi. Yang ketujuh, persamaan dalam hukum. Dan yang kedelapan, peradilan bebas. Itu pemahaman negara hukum Pancasila dari Muhammad Tahir Azhari. Dengan demikian, seorang guru besar dari Universitas Pajajaran juga, Ibu Profesor Sunaryati Hartono, itu beliau menggambarkan bahwa sistem hukum Indonesia ini di dalam satu lingkaran, di mana di situ ada sistem hukum Barat. Mengapa itu masih berlaku? Karena
sejarahnya pada tanggal 18 Agustus tahun 45, sehari setelah kita merdeka, Undang-Undang Dasar 45 memberikan jalan melalui peraturan peralihan pasal 2 bahwa aturan-aturan maupun lembaga yang ada masih berlaku. Ini untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, sistem hukum barat itu masih diberlakukan untuk sementara. Demikian pula dengan adanya peraturan peralihan UUD 45 itu, sistem hukum Islam terutama, ya karena mayoritas di kita, itu juga masih berlaku. Demikian pula sistem hukum adat. Oleh karena itu, kata Profesor Sunaryati, sejak 17 Agustus 45 itu, khususnya sehari kemudian, dengan adanya UUD 45, dan kita deklarkan bahwa kita adalah negara berdasarkan atas hukum. Nah, hukumnya yang seperti apa? Tentu hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oleh beliau digambarkan, di tengah itu adalah Pancasila, kemudian lingkar sesudahnya itu adalah Undang-Undang Dasar 1045. Nah, ini harus menjadi cerminan atau menjadi rujukan baik itu sistem hukum barat, sistem hukum Islam maupun sistem hukum adat, dan tentu saja sistem hukum yang dibuat setelah berlakunya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445 ini. Jadi ini menjadi sumber segala sumber hukum. Nah, kalau ada umpamanya sistem hukum barat yang tidak sesuai dengan Pancasila, tentu itu tidak boleh. Demikian pula ada sistem hukum Islam, kemudian sistem hukum adat. Nah, kalau itu bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, nah itu tidak boleh berlaku. Nah, selanjutnya guru besar yang lain, Profesor Dr. Sri Sumantri Martosuwigyo. Nah, beliau menggambarkan juga bagan sistem hukum nasional Indonesia. Jadi, beliau menggambarkan Pancasila itu ada di tengah-tengah, menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada. Diikuti oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian asas-asas hukum. Jadi asas hukum apapun, baik itu berasal dari barat, dari hukum Islam, hukum adat, itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, setelah itu, lingkaran berikutnya adalah hukum tata negara. Mengapa hukum tata negara? Kata Profesor Sri Sumantri, hukum tata negara ini adalah hukum yang pertama-tama yang bersifat nasional. Karena hukum tata negara ini mempelajari tentang organisasi dari negara. Nah, oleh karena itu akan tercermin di dalam Undang-Undang Dasar 45. Akan tercermin daripada hukum dasarnya. Nah, oleh karena itu setelah asas-asas hukum, ada hukum tata negara. Dari hukum tata negara, seperti yang saya katakan tadi, itu terlihat dari konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu ada pasal 2 aturan peralihan yang membuka keran bagi berlakunya sistem yang lain, sistem hukum yang lain. Nah, di sini ada juga hukum perdata, hukum pidana, hukum tata pemerintahan, yang tadi bisa itu merupakan warisan dari hukum kolonial, dari hukum adat, dari agama. Nah, tetapi tetap itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bahkan termasuk digambarkan oleh Profesor Sri ini hukum acara atau bagaimana mempertahankan hukum-hukum material yang ada seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata pemerintahan. Ini tidak boleh hukum acara bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana seharusnya di dalam berhukum yang Pancasilais itu? Seperti halnya kita dengan pola ilmiah pokok, bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional itu, nah tentu harus dapat diimplementasikan.
bahwa Pancasila ini atau berhukum yang Pancasilais, saya meminjam pendapat Jenedri Gapar, beliau seorang sekjen di Mahkamah Konstitusi, bahwa di dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, Pancasila harus kembali digunakan sebagai kacamata nilai untuk membaca teks hukum dan fakta hukum. Teks dan fakta hukum tidak hanya dibaca dengan kacamata normatif aturan hukum yang kaku, tetapi harus dibaca lebih menyeluruh dalam bingkai nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan yang berbeda-beda antara satu kasus dengan kasus yang lain. Hanya dengan demikian teks hukum akan hidup sebagai bagian dari norma sosial dan menghasilkan putusan-putusan yang adil, baik dari sisi kemanusiaan individu maupun sisi sosial. Ketika hukum hadir, berangkat, dan selaras dengan nilai yang diyakini, tentu akan mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.